Shalom, Komisi Senior GKI Kutisari Indah, Surabaya. Bagaimana kabarnya? Iya, puji Tuhan. Saya berharap kita dalam kondisi yang baik. Kalaupun mungkin sedang tidak baik, ya tidak apa-apa. Dan biarkanlah firman ini yang menguatkan, yang menghiburkan setiap kita sekalian. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam renungan sukacita ini. Biarkanlah ya Tuhan, Tuhan yang memberikan kami waktu yang baik, Tuhan memberikan kami kesempatan ini, dan Tuhan boleh memberikan bagi setiap kami firman yang meneguhkan dan menguatkan langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Cerita tentang seseorang laki-laki yang berjumpa dengan gurunya di sebuah jalan. Laki-laki ini mungkin umur sekitar 30 ke 35 tahun, pakaiannya rapi, nampak dia sebagai seorang pengusaha yang sukses begitu ya. Dia berjumpa dengan seorang laki-laki tua dan dia menyapanya, "Pak Guru." Ternyata yang dijumpainya adalah mantan gurunya ketika dia di SMA begitu ya. "Pak Guru?" "Oh ya," laki-laki tua itu menjawab. "Pak Guru ingat saya?" "Wah, siapa ya?" Kemudian dia kembali menjawab, "Mosok lupa sama saya loh tidak bisa melupakan Pak Guru." Pak Guru itu mencoba mengingat-ingat tapi tetap saja gagal karena mungkin sudah sepuh juga ya, sudah terlalu tua mungkin karena ini kejadiannya mungkin sudah 20 tahunan yang lalu. "Saya adalah murid Bapak yang mencuri jam pada salah satu teman saya di kelas pada waktu itu." Kemudian guru itu mencoba mengingat, kemudian dia tersenyum. Dia mengingat sebuah kisah bahwa ada satu orang yang melapor kepadanya dengan penuh emosi, salah satu muridnya, karena dia mendapati jam tangan yang disimpan di tasnya itu hilang. Kemudian guru itu mencoba mencari akal, bagaimana caranya menemukan pencuri ini. Kemudian guru itu menginstruksikan kepada murid-muridnya supaya semua siap untuk digeledah, semuanya berdiri di pinggiran tembok, begitu menghadap ke tembok, dan juga mereka harus menutup mata sepanjang penggeledahan, semua selesai dulu baru boleh membuka mata. Rasa salah satu murid yang ternyata mencuri itu begitu luar biasa ketakutan karena dia akan merasa dipermalukan, dihukum dengan sedemikian rupa. Kemudian tibalah waktu penggeledahan, satu demi satu murid digeledah. Kemudian tiba waktunya si anak yang mencuri tadi digeledah. Kemudian guru itu segera memeriksa dan guru itu mendapati di saku kanan celana si pencuri itu, dia mendapati jam itu. Kemudian guru itu tetap bertindak normal seperti biasanya sambil mengambil jam itu dan memasukkannya ke kantong celananya sendiri. Kemudian guru itu tetap melanjutkan penggeledahan tanpa berkata satu apapun dan mengingatkan tidak ada yang boleh membuka mata. Kemudian ketika penggeledahan selesai, dia berkata, "Anak-anak semuanya silahkan membuka mata menghadap ke Bapak semua." Kemudian anak-anak membuka mata, kemudian Bapak itu membawa sebuah jam tangan. "Ini jam milik siapa?" Kemudian salah satu orang mengaku bahwa, "Pak, itu jam saya yang hilang dicuri orang." Kemudian anak itu segera mengambilnya dan bertanya, "Pak, siapa pencurinya?" "Yang penting jamu sudah kembali. Ayo kita lanjutkan pelajaran. Kemarin ada PR, malah kita mencocokkan PR yang Bapak berikan kemarin." Pelajaran dimulai dengan biasa seperti pada umumnya. Kisah itu kemudian seakan-akan hilang ditelan angin, tetapi kisah itu membekas kepada si pencuri itu. Dan ketika mereka berjumpa, tadi balik di perjumpaan mereka setelah 20 tahun itu, kemudian si anak ini, si laki-laki yang sudah sukses ini bertanya, "Kenapa kok Bapak waktu itu tidak mengatakan kepada murid-murid yang lain, pada teman-teman bahwa saya mencuri? Atau saya kenapa kok tidak dipanggil di ruang BP atau mungkin dipanggil kepala sekolah?" gitu. Kemudian si guru yang sudah tua itu, yang sudah pensiun itu ya, dia tertawa, dia tersenyum.
Dia berkata, "Nak, saya masih percaya kok kamu akan jadi orang yang baik. Saya masih percaya bahwa kamu bisa berubah menjadi anak yang lebih baik." Ibu bapak sekalian, gaya guru itu nampaknya adalah gaya yang kalau dilihat di zaman sekarang ini sudah jarang ditemui. Kenapa? Karena hukuman itu seringkali dianggap sesuatu yang sangat wajar. Sehingga kalau apapun melakukan sebuah kesalahan, siapapun melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman, itu sudah semestinya begitu. Misalkan saja seorang anak yang menjatuhkan vas yang cantik ya di ruang tamu. Anak itu mungkin dibentak, dihukum, atau mungkin dikunci di kamar mandi, atau mungkin dimarah-marahi seharian. Atau mungkin juga seorang pasangan kepada pasangannya ketika mungkin melakukan sesuatu yang lain. Seakan-akan hukuman itu menjadi sangat wajar. Ya memang seharusnya dihukum. Pemerintah kepada rakyat ataupun sebaliknya rakyat kepada pemerintah. Harus ada hukuman yang katanya itu adalah efek jera yang akan membuat orang berubah. Tapi nyatanya juga kejahatan tidak pernah berhenti. Apakah memang hal seperti itu wajar dilakukan? Hukuman, dan hukuman sebagai solusi atas sebuah kesalahan. Dalam Injil Tuhan Yesus Kristus dan kesaksian Yohanes begitu ya, dalam Yohanes 8 ayat 1-11, saya tidak akan membaca untuk kita semua, nanti kita bisa baca sendiri karena panjang ya. Tapi kisah ini adalah bagaimana Yesus yang sedang ada di bait Allah, kemudian banyak orang datang kepadanya membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Kita tahu ya, zina itu hukumnya adalah rajam, dilempari dengan batu. Dan kita tahu kisah terkenal ini ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus menggaris di tanah, kemudian Tuhan Yesus menuliskan sesuatu dan berkata, kalau ada yang tidak berdosa boleh melempar, yang menjadi yang pertama kali. Kemudian mereka meninggalkan perempuan itu satu demi satu. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan yang kedapatan berzina itu, kemana perginya mereka? Kemudian perempuan itu menjawab, aku tidak tahu. Mereka tidak jadi menghukummu, kata Yesus. Kemudian Yohanes 8 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ibu bapak sekalian, bahwa Yesus adalah manusia yang hidup di kultur, di tradisi Yahudi, yang memang pada saat itu memang sah dan wajar ketika ada orang yang kedapatan berzina itu dirajam batu. Tetapi Yesus tidak berlaku demikian. Yesus tidak mengedepankan hukuman, tidak mengedepankan hukum yang sudah disepakati bersama, akan tetapi Yesus justru mengedepankan kasih dan memberikan kepercayaan kepada perempuan itu. Ini merupakan hal yang begitu indah dan mesra kalau kita perhatikan. Apalagi kalau kita tarik ke dalam zaman sekarang, Ibu Bapak ya, bahwa semuanya itu dihukum, bahkan bisa jadi gereja juga bisa menghukum seseorang atas perbuatan salahnya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus itu bukan sosok, bukan Tuhan yang menomorsatukan hukum dan hukuman, tetapi mengedepankan kasih untuk bisa memberikan kesempatan, memberikan lagi sebuah cara, sebuah momen, sebuah masa untuk seseorang yang jelas-jelas bersalah, tidak dipersalahkan, tetapi justru dirangkulnya, dicintainya, dan pada akhirnya bisa berubah menjadi lebih baik. Seorang tokoh pejuang apartheid begitu ya, yang menolak politik warna kulit begitu yang ada di Amerika, Martin Luther King Jr. Dia pernah berkata bahwa kekerasan itu hanya akan melipat gandakan kekerasan. Hukuman itu justru kalau orang tidak berubah, dia akan justru menjadi lebih liar, menjadi lebih ganas, dan bisa jadi kekerasan ataupun kejahatan itu akan berlipat ganda. Tetapi tidak dengan cinta yang merangkul. Apakah kita dalam renungan sukacita ini, apakah kita akan menjadikan kehidupan kita ini sesuatu yang penuh dengan hukuman? Apakah kita akan menghukum, menyalahkan, ataukah malah sebaliknya kita bisa mengajak orang itu kepada pertobatan,
kepada hidup yang lebih bersukacita dalam Tuhan? Apakah kita akan memukul, padahal kita bisa merangkul? Apakah kita bisa menginjak, padahal kita bisa mengajak? Sebagaimana Kristus yang lakukan, Kristus yang telah lakukan, biarlah kita juga melakukannya, memberikan kesempatan bagi orang yang mungkin bersalah kepada setiap kita atau mungkin bersalah kepada orang lain. Ampunilah, biarlah orang itu mendapat satu kali lagi kesempatan. Dan biarkanlah kita boleh meneladan cinta kasih Yesus yang tidak mengedepankan hukuman, tapi mengedepankan kasih dan cinta. Selamat melanjutkan kehidupan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan menutup dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bahwa saat ini kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk belajar kembali, bahwa hidup kami harus senantiasa dipenuhi dengan sukacita sehingga kami tidak mengedepankan hukuman yang mungkin membuat kami lega ataupun yang membuat kami seakan-akan merasa bahagia padahal itu sangat semu dan tidak pasti. Tetapi ya Tuhan, biarkanlah kami boleh meneladan Engkau untuk tidak memberikan hukuman tapi justru merangkul dengan kasih, memberikan kesempatan, memberikan sebuah momen untuk orang bisa berubah, memberikan kepercayaan itu. Biarkanlah ya Tuhan, kami hidup dalam cinta kasih. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami yang memiliki pergumulan yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Tapi kami percaya, kami memiliki satu Tuhan yang sama, yang merawat dan memelihara setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami semuanya hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di renungan sukacita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.